Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya Hanif Mahaldi. Saya adalah seorang senior copywriter di Digital Branding Masterclass. Dan di video ini saya mungkin akan update setiap hari ya. Jadi saya akan upload video tentang digital branding, tentang jualan, apalagi di wabah COVID-19 ini saya juga tidak kemana-mana gitu ya, tidak ke kantor. Jadi banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dari kosan. Untuk itu saya ingin berbagi juga kepada teman-teman pebisnis agar bisnisnya makin strong, makin tangguh gitu ya. Istilahnya berusaha untuk selamat dulu di tengah-tengah masa corona ini ya, bertahan di masa corona. Dan video kali ini adalah tentang sosial media checklist. Itu. Oke, kita langsung saja ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan e-booknya nanti saya taruh di kotak deskripsi di bawah ya. Nah, nanti ini bisa di-print atau teman-teman catat saja di buku catatan. Ada beberapa hal yang belum Anda lakukan di sosial media. Jadi, ini adalah checklist kalau Anda pemula sekali soal bisnis, ini sangat tepat untuk Anda. Tapi kalau Anda sudah sangat mahir, ini ini bisa saja menjadi uh, sebuah recall atau pengingat kembali gitu ya. Dan yang pertama adalah sudah memiliki akun Facebook. Kalau sudah, silakan di-checklist. Apakah sudah memiliki fanpage untuk brand bisnis Anda? Kalau sudah juga di-checklist. Yang ketiga adalah sudah memasuki grup komunitas Facebook kategori produk Anda. Kalau sudah di-checklist, kalau belum silakan katakan belum ya, silakan tuliskan belum. Nomor 4, sudah memiliki followers sebanyak berapa di fanpage-nya, ya kan di fanpage-nya itu. Kemudian nomor 5 sudah menggunakan Facebook Ads atau belum gitu ya. Kemudian silahkan mengisi 5 poin sebelumnya. Poin itu yang akan menentukan Anda untuk bisa memaksimalkan digital branding gitu ya. Jadi kalau Anda belum melakukannya maka segeralah lakukan itu, maka saya akan memberikan checklist selanjutnya. Dari kelima itu saya akan mengajak Anda untuk mengisi 4 checklist lagi, yaitu sudahkah Anda menambah pertemanan di Facebook? Karena kalau pertemanan Anda di Facebook jumlahnya 100, ya itu sangat sedikit dibandingkan mereka yang memiliki pertemanan sampai 1000 gitu ya. Sudahkah pertemanan Anda di Facebook itu mereka yang membicarakan produk Anda? Sudahkah Anda menambah pertemanan di grup-grup kategori produk di Facebook? Yang keempat, sudahkah Anda menyapa, berinteraksi, dan memberi like komentar pada status teman-teman Anda? Gitu ya. Kenapa kita harus melakukan hal ini? Karena kunci jualan sosial media adalah membangun interaksi lebih dulu. Kalau Anda ujuk-ujuknya jualan, maka tidak ada orang yang akan peduli, gitu ya. Itu kita semua tahu, maka dari itu teman-teman sebisa mungkin berinteraksi. Jadi bisa memberikan like, bisa berkomentar di status teman-teman yang ada di Facebook gitu ya. Jadi jangan menjadi seseorang yang ingin pamer dulu, tapi sebaliknya orang-orang yang peduli kepada orang lain gitu ya. Maka misinya adalah setelah mengisi 4 poin sebelumnya itu dengan kata sudah atau belum, maka harus diisi dengan angka ya. Berapa banyak pertemanan di akun Facebooknya, berapa banyak like dan komentar yang teman-teman lakukan setiap hari, berapa banyak grup yang teman-teman masuki, itu grup kategori produk khusus ataupun bukan gitu ya. Sekarang, nah kenapa kita harus melakukan hal itu? Hal itu harus kita lakukan karena untuk mengukur data. Di wabah COVID-19 ini semuanya harus bisa menjadi ukuran, yaitu data. Dicatat grup mana yang sudah Anda masuki dan Anda ajak interaksi, pertemanannya juga Anda tambah dari sana, ya kan. Kemudian itu semua diukur, karena semuanya harus terukur gitu ya. Agar Anda tidak bingung nanti setelah menjalankan semua strategi itu dan belum berhasil gitu ya. Inilah kenapa yang membedakan ada pebisnis yang sering gagal dan pebisnis yang bagus sekali.
Karena pebisnis yang bagus sekali itu semuanya berbicara berdasarkan data, ada datanya. Datanya apa nih? Kan gitu. Kalau datanya A ya A, datanya B ya B, kan misalnya gitu. Dengan begitu, kita harus bisa mengumpulkan data itu dengan cara yang sederhana dulu, gitu ya. Kemudian ini adalah the hacking. The hacking adalah cara mempercepat adanya interaksi. Ini saya lakukan bersama tim, ya. Gunakan ini di grup, di status teman-teman Anda, dan bahkan orang yang tidak kenal sekalipun yang muncul di beranda Anda silakan berkomentar di sana, ya. Dan komentarnya tidak sembarangan komentar. Kalau ada yang pertanyaan silahkan dijawab pertanyaan mereka, yaitu itu dia, menjawab pertanyaan mereka. Sorry, maaf maksudnya bukan sembarangan komentar, tapi komentar yang bisa memberikan mereka solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, gitu ya. Bahkan untuk Anda yang tidak perlu mahir di bidang itu, karena cukup menjawabnya saja maka orang akan langsung merasa Anda adalah orang yang perhatian dengan mereka, gitu. Karena interaksi sosial media seperti itu. Kalau semuanya menulis status Facebook tapi tidak ada yang berkomentar di sana, tidak ada yang memberikan like, maka ya tidak akan terjadi penjualan, tidak akan terjadi yang namanya digital branding, gitu ya. Untuk itu, selagi bisnis Anda belum besar, hal ini bisa Anda lakukan, gitu ya. Benar, bangun relasi melalui interaksi. Jawaban pertanyaan mereka bisa Anda cari di Google. Sekali lagi, banyak orang yang bertanya di sosial media, di Facebook, itu sebenarnya jawabannya sudah ada di Google, tapi mereka malas mencarinya. Nah, dan Anda inilah yang menghadirkan jawaban-jawaban itu untuk mereka. Jadilah solutif untuk teman-teman Anda, maka Anda akan melakukan digital branding dengan sendirinya, gitu loh. Dan setelah teman-teman mendata, datanya bentuknya seperti apa? Bisa dilihat di kolom sebelah kanan. Ini datanya yaitu hari pertama, itu berapa komentar, ada 2 mungkin, hari kedua ada 1, hari ketiga ada 5, hari keempat ada 7 dan seterusnya. Ini didata, gitu ya. Nah, jadilah solutif maka Anda akan mudah dipercaya, serius. Begitu ya. Ini peningkatannya sampai 60% gitu. Ya, mampu meningkatkan pembelian juga. Jadi kalau dari hari Senin, hari pertama sampai hari Sabtu, hari ke-6, nah Anda bisa melakukan interaksi, berkomentar, memberikan like, share, izin share misalnya. Terus apapun itu yang solutif kepada banyak orang di Facebook, maka di hari Minggu Anda jualan, mereka akan merasa tertarik dengan jualan Anda, gitu ya. Makanya tidak perlu tergesa-gesa membangun interaksi, sabar saja ada waktunya jualan, ada waktunya interaksi, gitu ya. Dan hal ini bisa Anda lakukan di sosial media lainnya, yaitu di Instagram dan di Twitter. Makanya kalau teman-teman melihat akun Instagram yang banyak sekali komentarnya, yang komentarnya itu bahkan di produk jualan. Benar ya? Kok bisa sih? Karena sebelum-sebelumnya mereka memberikan konten yang solutif, menjawab pertanyaan, keluhan mereka, keluhan konsumen, keluhan teman-teman mereka gitu loh. Sehingga ini yang membedakan jualan yang biasa dengan jualan menggunakan digital branding. Digital branding itu harus bisa jadi solutif, apapun caranya ya, dan adanya interaksi dua arah. Karena sekali lagi Anda berjualan di sosial media, bukan di marketplace. Kalau di marketplace itu nanti berbeda sekali caranya, gitu ya. Kita next saja. Nah, tapi bagaimana kalau malas melakukannya? Dan ini yang ingin saya jelaskan ke teman-teman semua bahwa tidak ada cara paling benar dalam berbisnis. Jadi asalkan cara teman-teman itu bisa mendatangkan keuntungan di wabah COVID-19 silahkan dilakukan, dan kalau cara saya ini dianggap merepotkan silahkan diabaikan. Karena begini mindsetnya, sekali lagi untuk bisa mencapai angka 1 miliar Anda berbisnis apa saja. Mau berbisnis yang halal boleh, yang haram itu pilihan Anda. Dan kalau Anda tidak memilih yang haram berarti Anda memilih yang halal. Yang halal itu pun banyak jalurnya. Mau cuma jualan e-book, mau cuma jualan kaos kaki,
mau cuma jualan mobil itu semua bisa mencapai angka 1 miliar gitu ya. Dan terima kasih telah mendownload e-book ini, saya akan taruh linknya di kolom deskripsi seperti itu ya. Dan atau bisa langsung menghubungi Mas Satya, nanti juga saya akan taruh linknya di bawah ya, karena sekali lagi Digital Branding Masterclass itu adalah e-course learning yang bisa teman-teman beli, teman-teman pesan karena masih pre-sale sampai 100 member ya. Kalau sudah 100 member, harga pre-sale akan kita lepas gitu. Kenapa? Karena ini untuk teman-teman yang ingin sangat serius belajar digital branding dari rumah. Berhubung ini lagi COVID-19, kita tidak bisa kemana-mana, maka dipelajari dulu dari rumah. Sebelum nanti bisa teman-teman juga datang ke workshopnya gitu ya. Tapi sekali lagi, pelajari ini semua dari rumah gitu ya, memaksimalkan digital branding yang sudah dilakukan oleh Pak Ananto Pratikno ya, sang pakar dan sang praktisi gitu ya. Untuk itu teman-teman bisa belajar banyak dari beliau karena beliau ini yang kerennya adalah bisa membawa Extra Joss itu menang di Filipina saat menghadapi krisis brandingnya di Indonesia gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua di video kali ini, dan sampai ketemu di esok hari saya akan membuat video yang lainnya untuk teman-teman semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.